Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kami perwakilan dari kelompok terakhir, yakni kelompok 12, ingin menjelaskan sedikit tentang maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah secara terminologi, maqasid asal dari kata kerja qasada yaqsidi yang berarti tujuan. Dengan syariat menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya lebih baik. Sedangkan menurut Manna Al-Qatan, yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan maqasid asy-syariah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Pengertian maqasid asy-syariah menurut para ulama Islam. Yang pertama, Syekh Ad-Din Abdul Hasan Ali bin Abi bin Muhammad Al-Amidi mendefinisikan bahwasanya maqasid asy-syariah adalah tujuan syariah yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau kombinasi keduanya. Yang kedua, Yusuf Al-Qaradawi, beliau mendefinisikan bahwasanya maqasid asy-syariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas dari segala perintah, larangan, kebolehan, dan yang ingin direalisasikan oleh hukum-hukum juz'iyah dalam kehidupan orang-orang mukallaf, baik secara personal, keluarga, kelompok, dan umat secara keseluruhan. Yang ketiga, Al-Aiz bin Abdus Salam, bahwasanya beliau mendefinisikan maqasid syariah adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Barang siapa yang berpandangan seperti itu tentang definisi maqasid syariah, maka dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan, sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma', nas, dan qiyas yang secara khusus. Terus yang keempat, Abu Ishaq Asy-Syatibi. Abu Ishaq Asy-Syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqasid asy-syariah. Beliau menyatakan bahwa beban-beban syariah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Istilah maqasid syariah yang tertuang dalam karyanya Muwafaqat, yang berarti sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama. Abu Ishaq Asy-Syatibi membagi maqasid syariah menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, kebutuhan dauriyat. Kebutuhan dauriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan, keturunan, serta harta. Terus yang kedua, kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat ialah kebutuhan sekunder di mana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya.
namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Terus yang ketiga, kebutuhan tahsiniyat, ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat ini berupa kebutuhan pelengkap. Menurut Imam Asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Lanjut ke tujuan umum maqasid syariah. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat berkata, sekali-kali tidaklah syarat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Tujuan umum dari hukum syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya 5 perkara. Inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki 3 peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan dauriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat, baik dalam peringkat dauriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok dauriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kehidupan esensial ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Abdul Wahab Khalaf, jika 3 peringkat kebutuhan di atas masing-masing dauriyat, hajiyat, dan tahsiniyat telah dipenuhi, berarti kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syariat. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari maqasid syariah, maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh Fathur Rahman Jamil. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dari kelima pokok ini akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya masing-masing. Yang pertama, memelihara agama, hifdzuddin. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara agama dalam tingkat dauriyat pokok, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama. Yang kedua, memelihara agama dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti sholat jamak dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian. Yang ketiga, memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik dalam salat maupun di luar salat, membersihkan pakaian dan badan. Terus yang kedua itu memelihara jiwa, hifdzun nafas. Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara jiwa dalam tingkat dauriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Yang kedua, memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
Yang ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia. Yang ketiga, memelihara akal, hifdzul aqli. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, memelihara akal dalam tingkat dauriyat, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal. Yang kedua, memelihara akal dalam tingkat hajiat, seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, akan tetapi mempersulit hidup seseorang. Yang ketiga, memelihara akal pada tingkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Yang keempat, memelihara keturunan, hifdzun nasl. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat dauriyat, seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi, maka akan mengancam keutuhan agama. Yang kedua, memelihara keturunan dalam tingkat hajiat, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan si suami karena ia harus membayar mahal misil. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tanpa hanya sedikit tetapi hanya sedikit mempersulit saja. Terus yang kelima, memelihara harta, hifdzul mal. Hifdzul mal juga dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, antara lain memelihara. Yang pertama, memelihara harta dalam tingkat dauriyat, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka akan mengancam keutuhan harta. Yang kedua, memelihara harta dalam tingkat hajiat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan bersulit orang yang membutuhkan modal. Yang ketiga, memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesahan jual beli, sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan yang kedua. Terus dilanjut dengan sumber-sumber maqasid syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa kata syariat, diantaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Jasiyah dan Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang berarti, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan, maka itulah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Terus, am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna zalimina lahum adzabun alim. Yang artinya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah darinya.
Perkataan syariat apabila disebut para ulama boleh terdiri kepada dua pengertian. Yang pertama, seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum, dan muamalat. Yang kedua, sisi hukum amal di dalam agama. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.